Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Bayu, mahasiswa D4 TKJMD Institut Teknologi Bandung. Kali ini akan memberikan tutorial mengenai di modul 7 ini, yaitu mengenai array untuk bagian pertama. Jadi array itu biasanya disebut juga dengan larik, itu gunanya untuk menyimpan sejumlah nilai atau data yang memiliki tipe data yang sama. Nah, jadi array itu menempati lokasi atau alamat memorinya yang berbeda-beda, di mana tiap nilai datanya itu disebut juga dengan elemen array. Nah, array ini biasanya diidentifikasi dengan menggunakan indeks, sehingga untuk menghasilkan nilai tersebut harus melalui indeks terdapat di dalamnya. Nah, elemen pada array ini selalu dimulai dari 0. Nah, untuk mendeklarasikan array dalam pemrograman C++ ini dilakukan menggunakan tanda seperti ini, kurung tutup dan kurung buka, dan dinamakan dengan bracket. Nah, bentuk umumnya seperti ini, yaitu kita memberikan tipe nama, selanjutnya dengan memberikan nama arraynya apa, lalu jumlah elemen arraynya berapa. Contohnya seperti ini, tipe datanya integer, ini nama arraynya array larik, dan jumlah elemen arraynya sebanyak 10, seperti itu. Baik, pertama, untuk bagian pertama, bagaimana cara mengisi dan menampilkan elemen pada array. Pertama-tama kita memberikan nilai pada setiap elemen array, misalnya pada elemen array A yang ke 0, jumlah arraynya 0, itu kita berikan nilai 1. Untuk array yang 1 kita berikan nilai 3, dan selanjutnya kita berikan nilai 7. Nah, cara lainnya yaitu dengan memberikan nilai elemen array dengan cara looping. Nah, contoh array seperti ini, dimana kita masukkan 10 banyak elemen array, dimana kita masukkan pertama C-nya itu nilainya 0, dimana nilainya kurang dari 10, maka C-nya akan diincrement. Contohnya seperti ini, kita tampilkan elemen dari array B, sehingga B itu akan melooping sebanyak 10 kali. Kurang lebih contoh programnya seperti ini. Nah, kita contoh di sini memberikan nama array float, tipenya float, nama array dengan jumlah arraynya 10. Nah, di sini saya tampilkan agar dia melooping 10 kali. Nah, di sini 10 kali. Nah, setelah mungkin 10 kali, saya berikan di sini suatu inputan kepada masing-masing elemen nama array tersebut. Misalnya nama array yang pertama C yang 0, saya berikan nilainya berapa hingga jumlah urutan yang ke-10. Seperti itu. Nah, ini di sini untuk inputannya, dan nanti ditampilkan berapa banyak arraynya, apa saja array yang telah dimasukkan. Lalu ini dan dia ditampilkan kembali. Kita lihat saja, membahas terlebih dahulu. Saya beri inputan. Nah, karena menunjukkan sebanyak 10 kali, maka saya contoh di sini masukkan sebanyak pada elemen 0, saya masukkan nilai 0, 1 untuk elemen yang ke-1, 2, dan seterusnya. Nah, sehingga begitu nilai arraynya ditampilkan kembali, dia akan menampilkan nilai array yang telah kita masukkan tadi. Kurang lebih seperti itu untuk menampilkan, menginput, memberikan nilai pada satu array. Untuk yang kedua, kita akan membahas mengenai inisialisasi array. Jadi inisialisasi elemen array ini dapat langsung kita deklarasikan. Nah, pengisian terhadap elemen array ini yang secara langsung itu berguna apabila elemen array tersebut bersangkutan dan tidak diisi dengan nilai yang baru. Nah, inisialisasi bentuknya seperti ini, tipe umumnya, yaitu kita memberikan tipe data, nama arraynya apa, jumlah arraynya berapa, dan kita berikan di sini deklarasi arraynya. Kita masuk ke contoh programnya seperti apa. Nah, kita di sini kurang lebih sama dengan yang tadi. Nah, namun di sini saya memberikan suatu beda, di mana kita dapat merubah isi. Kita menginputkan arraynya berapa, lalu kita dapat edit. Kita coba running dulu. Terlebih dahulu.
lebih sama seperti tadi. Data inputnya di sini kita inputkan dulu hingga data i-nya kita beri 0, dimana i-nya kurang data, yaitu datanya di sini saya beri 10. Jadi kita masukkan sebanyak 10 inputan di sini. Sama seperti tadi, contohnya kita masukkan ke cin angka, dimasukkan ke dalam variabel angka, dimana di sini urutannya ii itu di sini pengulangan sebanyak 10 kali. Nah, di sana kita beri di outputkan kembali. Nah, di sini kita akan mengedit nilai akan diedit. Nah, kita masukkan nilai A, masukkan ke dalam variabel A. Nah, lalu di sini kita periksa apakah nilai yang kita akan edit itu terdapat pada nilai yang telah diinputkan sebelumnya di sini. Apabila ada, maka dia akan menggantikan angka yang lama dengan angka yang baru. Ya, kita masukkan lagi ke dalam angka yang itu ke dalam i lagi, sehingga menghasilkan data yang baru, yaitu menampilkan data yang telah kita inputkan tadi. Misalnya kita edit hasil yang kelima. Nah, di sini langsung mendeteksi bahwa nilai 5 ini terdapat pada data kelima. Ini masukkan data yang baru, kita ubah menjadi 10. Begitu ditampilkan, angka yang kita edit tadi, data kelima, berubah menjadi 10. Begitu di-outputkan. Itu contoh untuk yang kedua. Untuk menarik ketiga, yaitu mengenai pencarian nilai pada array. Ini kurang lebih sama seperti tadi, yaitu kita mencari indeks sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi kita itu di sini akan mencari nilai array yang telah kita inputkan tadi. Nah, di sini kita masukkan, nah yang dicari yaitu dimasukkan ke dalam nilai, dimana kita periksa di sana. Apabila terdapat, maka dia akan langsung memeriksa pada baris keberapa. Dia memeriksa ke looping D ini. Apabila tidak, X sama dengan 0. Apabila false, maka data yang dimasukkan salah. Kita coba 8. Bisa dilihat 8 itu terdapat pada indeks ke-8. Apabila kita memasukkannya salah, misalnya kita masukkan yang tidak ada, yang telah tadi kita inputkan di antara 10 indeks array ini, kita masukkan 10, maka dia akan menampilkan bahwa data yang dimasukkan adalah salah. Seperti itu. Kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu mengenai dari penggunaan karakter pada array. Jadi pada array karakter ini, kumpulan karakter ini disebut dengan istilah text atau string. Jadi array di sini menggunakan elemen bertipe karakter array yang biasanya disimpan dalam deretan karakter. Bentuk umumnya seperti ini. Kita lihat di mana kita masukkan tipe datanya char dengan nama arraynya apa, lalu jumlah sama array seperti apa. Contoh penggunaannya seperti ini, di mana dengan tipe data char, nama variabelnya namaku dengan besar jumlah elemennya 6, dimana kita menggunakan kurung kerawal di sini untuk mengawalinya. Nah, di sini kita beri nama 6 karakter, 1, 2, 3, 4, 5, dan ini 0. Nah, karakter terakhir 0 ini juga disebut dengan karakter 0, yaitu karakter yang digunakan sebagai terminator dari string untuk pemrograman C++. Nah, jadi untuk lebih mudah lagi, kita menggunakan tipe data char, nama variabelnya apa, jumlah elemennya berapa, kita masukkan dengan tanda kutip 2, berikan hasya.
Hasya ini hanya terdapat 5 karakter, namun kita harus memberikan default sebanyak 6 karena terdapat satu karakter terakhir yaitu null, sehingga kita harus memberikan ruang 1 hingga menjadi 6. Nah, ukuran tipe data char ini adalah 1 byte, sehingga memori ukuran dibutuhkan untuk deklarasi 6 elemen ini hingga jumlahnya menjadi 6 byte. Contoh programnya seperti ini, di mana saya membuat tipe data char namanya teman 1 dengan besar array 30, yaitu dengan memberikan isi dari array itu apa, lalu ditampilkan di sini. Contohnya saya di sini memberikan besar dari teman 1 ada berapa, jumlah byte-nya. Nah, jadi di sini kita lihat langsung ditampilkan apa yang ada di sini yang telah kita deklarasikan terlebih dahulu dengan jumlah byte-nya sebanyak 30. Seperti itu jumlah kata-katanya. Baik, terima kasih telah menyaksikan modul 7 ini mengenai array di bagian pertama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.